Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sultan Muhammad Zakiruddin Ma'ruf dengan NIM 0904042162. Bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mira Musa Fitri, biasa dipanggil Mirna dengan NIM 0904042156. Di sini saya dan rekan saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada ikan. Sistem pernafasan pada ikan. Proses pernafasan pada ikan sangat berbeda dengan manusia. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Insang adalah organ yang biasanya terletak di badan samping ikan. Insang berbentuk lembaran tipis yang berwarna merah dan bertekstur lembab. Lembaran ini mengandung banyak filamen. Pada filamen inilah terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat sedikit perbedaan insang pada ikan berdasarkan ikannya. Perbedaan ini terbagi menjadi 3. Pada ikan bertulang sejati atau biasa disebut ikan Osteichthyes dan ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes. Dari kelompok ikan tanpa ingsan, ikan bertulang sejati memiliki ingsan yang dilengkapi dengan tutup ingsan. Tutup ini disebut dengan operculum. Sedangkan ikan bertulang rawan, ingsannya tidak memiliki tutup ingsan. Jenis terakhir adalah kelompok ikan tanpa ingsan. Jenis ini bernapas dengan gelembung udara yang disebut pulmosis. Contohnya adalah ikan paru-paru atau dipnoi. Bagian-bagian insang merupakan organ yang rumit dan memiliki banyak bagian. 1. Operculum yang memiliki fungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Yang kedua, membran bronkiostega merupakan katup pada waktu air masuk ke rongga mulut. Yang ketiga, lengkung insang atau arcus branchialis yang merupakan tempat melekatnya tulang tapis insang. Terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang keempat, tulang tapis insang yang memiliki fungsi untuk mencegah organisme makanan melalui celah insang. Yang kelima, membran insang, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang keenam, filamen insang. Yang ketujuh, tapis insang, menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Fungsi insang pada ikan ternyata insang bukan hanya organ pernafasan saja, melainkan insang sebagai yang pertama alat pernafasan, yang kedua sebagai alat ekstraksi garam, yang ketiga sebagai penyaringan makanan, yang keempat alat pertukaran ion, yang terakhir ialah sebagai osmoregulator. Sistem pernafasan pada Osteichthyes salah satu contoh ikan yang bertulang sejati, yaitu ialah ikan mas. Ingsan ikan mas tersimpan dalam rongga ingsan yang terlindungi oleh tutup ingsan atau operculum. Ingsan ikan mas terdiri dari lengkung ingsan atau gill rakers yang tersusun atas tulang rawan yang berwarna putih. Rigi-rigi insang atau gill arch yang berfungsi untuk menyaring air pernafasan yang melalui insang. Dan filamen atau filamen atau lembar insang. Sistem pernafasan pada ikan Chondrichthyes, insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang atau operculum. Misalnya pada ikan hiu, masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Sistem pernafasan pada invertebrata air, yaitu arthropoda, hidup di air, misalnya dari golongan krustasea atau udang
udang-udangan seperti udang dan ketak bernafas dengan insang. Insang buku yaitu tumbuh dari dasar anggota tubuh dan dinding tubuh yang berdekatan dan menjulur ke atas ke dalam ruang brankial. Tiap insang mereka terdiri atas sumbu sentral, tempat pertautan lamela atau filamen. Aliran air dihasilkan oleh gerakan mendayung dari insang timba, yaitu suatu penjuluran berbentuk bulan sabit dari salah satu penjuluran mulut atau biasa disebut dengan maksila kedua. Sekian dari kelompok kami. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.